Ini saya tampilkan hasil dari mini quiz yang barusan ya. Jadi rata-ratanya lebih rendah dari mini quiz pertama ya. Oke, rata-rata cuma 31,22. Dan yang kemarin tuh 50-an gitu ya. Oke, kita bahas ya soalnya ya. Oke, ini soal tentang teknik sampling. Ada yang mau memberikan pendapat, mencoba, silakan. Saya, Bu. Silakan nama. Prinindya. Prinindya. Oke, gimana Prinindya dari berdasarkan ceritanya? Jadi saya itu melihatnya dari bagian untuk menentukan siapa pelanggan yang akan dijadikan responden, perusahaan tersebut membagi daftar pelanggan berdasarkan provinsi. Nah, saya anggap provinsi tersebut sebagai grup. Tetapi kan ada dua yang berhubungan sama grup, ada yang stratified sama cluster. Betul. Kalau misalnya stratified kan yang randomly choose. Terus kalau misalnya cluster itu kan random choose two groups. Awalnya saya hampir pengen bikin cluster. Karena saya mikirnya grup, tapi ada kalimat perusahaan tersebut memilih secara acak dengan proporsi tertentu. Artinya itu kan kalau misalnya kita sambungin, dia ngambilnya dari tiap grup itu choose angka yang sama, randomly choose. Jadi saya memilihnya stratified sampling. Jadi dia dari provinsi alias ke grup, terus dari grup tersebut diambil beberapa angka. Itu dia, Bu. Oke, ya jadi jawabannya tadi apa? Stratified random sampling. Oke, jawabannya benar ya. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kalau tadi Prinindya bilangnya ada kelompok segala ya. Provinsi. Kan, iya. Iya, dibuat ke grup provinsi dulu daftar pelanggannya. Kemudian yang diacak di provinsinya masing-masing, ya. Iya, dari setiap provinsi dipilih secara acak dengan proporsi tertentu. Oke, benar ya. Jadi di sini dibagi atas provinsi. Provinsi itu yang jadi karakteristik. Kemudian di dalam setiap kelompok itu, terus di setiap subpopulasi itu diacak. Nah, maka ini benar ya, ini masuk stratified, bukan cluster. Kalau cluster, apa yang diacak? Grupnya. Jadi provinsinya ya. Jadi misalnya ada 34 provinsi, yang diacak tuh nomor 1 sampai 34. Nah, keluarlah nomor provinsi keberapa ya. Oke, jadi benar ya jawabannya Prinindya ya. Jadi jawabannya stratified random sampling. Itu bedanya antara cluster sama stratified ya. Yang diacak kelompoknya apa orang di dalam kelompok itu. Ya, oke, bagus. Ada pertanyaan dari yang lain? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke, yang ini sih lama kalau dibahas ya. Jadi ini jawabannya pakai rumus persentil rank ya. Di manakah berada si nilai 70? Di 70 di sini kan ya, di kelas interval 62 sampai 74,5 ya. Oke. Jadi kita mulai menghitung dari CF dari kelas interval yang nilainya di bawah dia, berarti mulai dari ini ya. 268 ya. Nih, 268 ditambah. Nah, nilainya 70 kan? Dikurangi lower limit di mana kelas interval itu berada. Dikurangi berapa? 61,95 ya. Oke, kemudian nanti itu selisihnya dibagi dengan lebarnya. Lebarnya ini sama banget ya dengan yang Anda kerjakan di PR, jadi lebarnya 13 ya. Jadi kalau kalian mengerjakan PR, kalian ingat ini table yang sama ya. Cuma beda aja yang ditanya. Nah, ini hasilnya kalau saya ngitung itu 79,98. Ada yang mendapatkan angka berbeda atau saya salah hitung? Ini jawabannya 79,98. Gimana? Ada pertanyaan? Ada tentang soal ini, silakan. Oke ya, jadi ini kalau dihitung 79,98 ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, kemudian yang ini, silakan ada yang mau memberikan pendapatnya? Ini kayak di PR juga ya, cuma ini range-nya cuma data individu ya, bukan data kelompok. Saya, Bu. Ya, nama? Nama Nur Hafizatun. Nur Hafizatun, silakan Nur. Ya. Ya, kalau range itu kan rumusnya higher, nilai higher dikurang lowest higher ditambah
1 atau 0,1 unit ya? Unitnya Ditambah ya, unit. oke. Ya. Jadi yang tertinggi Jadi, berapa? yang tertinggi 3,9, terus dikurang 1,9, Oke. itu hasilnya 2, terus unitnya karena ini 0,1, maka ditambah 0,1, jadinya 2,1. Oke, benar ya, Nur. Jadi jawabannya bukan 2 ya, tapi 2,1 ya. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya. Oh, ya? Terkait soal yang sebelumnya. Soal yang barusan range-nya? Iya. Oke. Kan yang bertanya siapa? Kenapa, Bu? Yang bertanya namanya? Tari. Siapa? Tari. Tari. Oke, Tari. Ya. Kan unitnya ini 0,1 kan, Bu? Benar. Makanya plus 0,1. Nah, kenapa di solusi PR itu waktu grup data dia unitnya tetap plus 1, padahal kelas intervalnya 0,01. Ya, itu kan udah diralat bukannya sama asdosnya? Ya, jadi itu emang solusi PR-nya ada kesalahan ya. Jadi itu saya udah minta Dena meralat, jadi mungkin itu membuat kalian bingung ya. Tapi di kelas saya udah terangin yang ini juga kan ya. Wah, caranya seperti ini gitu. Oh, oke, Ya, Bu. oke. Memang ada kesalahan di beberapa jawaban di solusi PR itu. Ya, saya waktu itu tidak sempat mengoreksi dengan detail ya. Jadi ada yang miss gitu. Oke, ya. Jadi memang di solusi PR ada beberapa poin yang salah ya. Oke. Selanjutnya, jadi sorry, ini mana? Oke. Ya. Selanjutnya yang ini, ada yang mau coba jawab? Ini gambar box plot dan tanyakan ini yang orisinil apa yang modified? Ada yang mau coba jawab? True, false. Saya, Bu. Ya, nama? Bolehnya, Pak. Perinendia. Ya, Perinendia. Gimana? Kalau saya waktu tadi jawabnya false karena mikirnya dari bentuknya itu yang di GK itu kayak ada jarak outlier-nya, tapi ini juga masuk insting sih, saya juga pengen meminta penjelasan dari Ibu. Gimana Perinendia alasannya ini merupakan false? Saya ngelihatnya di GK sih kayak aneh aja outlier-nya 2, terus yang lainnya juga nggak ada outlier. Terus habis itu insting saya bilangnya false. Nah, saya pengen konfirmasi ke Ibu sih alasan tepatnya, kayak perbedaan mendasar modified sama original. Iya, oke. Jadi masih ingat nggak sih gambarnya? Sebentar ya, saya buka dulu deh. Kan kalau yang modified itu, bentar ya, saya buka dulu deskriptif statistik box plot. Sebenarnya ciri-cirinya ngelihatnya dari ini, ekornya atas bawah ya. Mana? Ini kalau yang original itu minus sama max-nya itu dari box yang di tengah ini kan panjangnya bisa macam-macam. Oke? Sedangkan kalau dia modified box plot, kalian perhatikan nggak? Ini kan 1,5 kali IKR ini gimana kira-kira? Sama nggak atas bawah? Sama kan panjangnya? Ya. Jadi ngelihatnya dari situ aja, apakah dia original box plot atau yang modified. Ya. Kalau yang modified udah pasti ini antara Q3 ke RUB itu sama panjangnya dengan dari Q1 ke RLB ya. Jadi benar tadi jawabannya adalah mana tadi ya? Ya, jawabannya false gitu. Ngelihat dari ininya aja apa namanya? Kaki-kakinya ini loh. Ya, silakan Muhammad Hafiz, ada pertanyaan? Bu, saya ingin coba menanggapi kalau misalnya ini bukan modified atau misalnya ekornya itu min dan max, bukannya nggak mungkin di atas max masih ada outlier. Oke, pertanyaannya bagus ya. Ya, itu pertanyaan bagus. Nah, ini berarti dia menentukan outliernya tuh pakai cara yang berbeda, bukan dengan cara yang kemarin ya. Ya, jadi dia tetap menggambarkan apa adanya, tapi dia tetap bisa menemukan outlier gitu ya. Mungkin ini outliernya membuat kalian bingung, tapi yang jelas kalau dia modified box plot yang kita bahas kemarin,
maka atas bawah itu sama ya, jaraknya ke box-nya. Seperti itu ya. Harus seperti itu karena rumusnya begini kan. Rumusnya adalah Q3 tambah 1,5 IQR. Yang di bawah lagi Q1 kurang 1,5 IQR. Kita kan nggak membahas outlier di sini, kita membahas gambarnya. Gambarnya yang asli atau yang udah modified ini. Gitu ya. Bisa dipahami? Oke, baik, Bu. Nah, ya. Jadi kalau yang modified selalu akan ininya sama panjang. Kalau yang original ya tadi sesuai dengan itu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, yang ini persentil 80 dari data tunggal. Silakan, ada yang mau coba? Saya, Bu. Silakan, namanya? Aulia. Aulia ya, gimana Aulia? Kalau saya tuh jadi pertama kan diurutin dulu ya, Bu. Benar. Terus pakai rumus yang N kali P. Jadi jumlah N-nya berapa? N-nya ada 10 10. Oke. dikali 80/100 jadinya 0,8. Dihitung kan jadinya dapat 8. Bulat ya. Terus? Nah, bulat tuh jadinya persentilnya tuh jadi apa namanya data ke NP ditambah sama data ke NP plus 1 dibagi 2. Terus jadi saya urutin jadinya 5 tambah 6 bagi 2. Dapatnya 5,5. Oke, benar ya. Jawabannya benar. Caranya seperti itu ya. Diurutkan, kemudian hitung NP-nya, kemudian lihat bulat apa enggak. Ini bulat berarti kan di rata-rata antara dia dan next-nya gitu ya. Jadi jawabannya 5,5. Ada pertanyaan untuk soal ini? Saya harap ini banyak yang jawabnya benar ya. Oke. Pertanyaan nomor 6 tentang materi Sebisef yang saya minta Anda belajar mandiri. Ada yang mau coba? Jawabannya apa? Jawabannya yang atas, Bu, yang A. Namanya siapa? Dava, Bu. Dava. Terdapat kurang dari 75% gitu ya? Yang lebih sedikit, Bu. Yang terdapat lebih sedikit. Terdapat sedikitnya. Yang terdapat sedikitnya ya, benar 75%. Ya. Jawabannya adalah sedikitnya karena tandanya di Sebisef itu adalah besar ya. Jadi yang benar adalah terdapat sedikitnya 75%. Jadi bisa 80%, 90%. Seperti itu ya. Jadi sedikitnya ini yang benar ya. Oke, benar jawabannya. Dava tadi ya? Iya, Bu. Oke, ya. Terima kasih, Dava. Ada pertanyaan di sini? Dapatnya 75 kira-kira dari mana? Oh ya, silakan Hafiz. Ada pertanyaan apa? Ya, silakan. Enggak, Bu. Tadi lupa di lower. Oh, lupa. Ya, oke. Ya, jadi 75 ini dasar 1 kurang berapa? 1 dikurang 1/2 kuadrat ya. Kan 2, standar deviasinya 2, berarti kan 2 nih angkanya. S-nya 2, jadi 1 dikurang 2 kuadrat kan 1/4. 1 dikurang 1/4, 3/4. Nah, dari situlah kita dapat 75% ya. Ini ya semuanya 75%, jadi Anda nggak perlu mikirin itu sebenarnya. Saya cuma mau nguji ini tanda besarnya aja nih ya. Oke, tapi nanti bisa aja ditanya nanti ini angkanya berapa gitu ya, 75 kah atau berapa gitu. Oke, saya lanjutkan lagi pembahasannya soal nomor 7. Nah, oke. Ada yang mau coba jawab pertanyaan ini? Ya, silakan Aisyah Salsabila ya. Iya, Bu. Kalau Ya. saya caranya nilainya atau 65 dikurangin rata-ratanya 50 dibagi dari standar deviasinya. Jadi berapa nilainya? 1,5. Oke, benar ya. 1,5 Z-score-nya. Ya, terima kasih. Soal terakhir. Ya, soal terakhir ini tentang bikin ranking untuk Spermanro. Ada yang mau coba? Saya mau nyoba, Bu. Ya, silakan. Namanya siapa tadi? Nadia. Nadia. Ya, gimana Nadia? Jadi dilihat dari yang variabel A kan ranking satunya yang 18. Oke, 18 itu 1. Yang 17 ranking 2. Oke. Habis itu untuk yang 16 kan ranking 3 sama 4. Jadi 3 tambah 4 dibagi 2. Jadinya 3,5. Oke, benar ya. Jadi jawabannya 3,5. Ya, seperti itu pembahasannya. Ada pertanyaan?
Oke, jadi kuncinya nggak ada yang salah ya. Kadang-kadang saya salah bikin kunci, jadi perlu saya konfirmasi ini. Udah ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan pembahasan materi. Silakan kalau ada yang mau nanya. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan tentang mini quiz? Ya, Samuel silakan. Untuk mencari tahu Spearman Row dengan cepat itu ada tips and trik gitu nggak Bu? Tadi kan saya juga Mencari soal apa? Spearman rankingnya ya? Iya Bu, yang tadi yang soal terakhir itu. Mencari rankingnya dengan apa? Dengan cepat? Ya, soalnya tadi kayak itu tinggal dikit banget itu waktu saya kayak cuman kurang atau menit dari ketemu itu. Bagaimana? Kurang kedengaran? Jadi tadi pas saya udah sampai di soal terakhirnya Spearman Row itu kayak waktu saya kurang dari 1 menit jadi ya. Oke. Lama gitu saya Bu. Ya, oke, ini kan juga datanya nggak banyak ya. Cari yang ini dulu yang paling tinggi ya, terus ditandain gitu ya. Yang paling tinggi 18 udah. Ini terus kemudian ya sih ini nggak ada ininya sih, nggak ada tipsnya. Memang harus dikerjakan dari yang paling tinggi atau paling rendah gitu ya. Gitu ya. Oke. Kayaknya dari 4 soal ini yang paling ngabisin waktu kan soal ini kan ya, soal ngitung persentil rank ya, itu juga saya kasih bobotnya gede ya, ini 20 poin. Yang lain 10, 15 gitu. Dan saya berasumsi ini kalian udah familiar dengan tabelnya juga karena ini keluar di PR kan ya. Udah keluar di PR, tinggal ganti yang ditanya. Kalau di PR yang ditanya saya lupa nilainya berapa gitu ya. Oke, bagaimana? Cukup pembahasan mini quiznya? Ibu, saya mau bertanya. Ya, nama? Aulia. Ya, gimana Aulia? Berarti buat soal yang range itu kalau misalnya datanya 2 angka di belakang koma, berarti itu ntar ditambah 0,01 ya, Bu? Ya, benar. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Ya, kalau mau aman ya pakai ini. Kalau nggak, makanya saya katakan kan, kalau range itu kalau mau nggak pusing dengan tambah berapa gitu, terutama kalau datanya berkelompok ini ya, pakai exact limit aja, pilih yang paling ujung di atas, yang upper dari kelas yang paling rendah, berarti perintah ini ya, yang paling atas, terus yang lower dari kelas paling rendah, kemudian digunakan lagi upper dari kelas paling atas. Itu kalian nggak perlu mikirin dikurangin berapa unit gitu ya. Tapi kalau emang individual data ya itu harus Anda harus pastikan itu unitnya berapa gitu. Kalau enggak ya jadi tadi ada yang bilang ngitungnya 3 gitu kan ya. Ya itu kan jadi jauh ya melencengnya ya karena lupa kalau satu unit itu nggak sama dengan 1 gitu ya. Oke, nggak apa-apa ini kan latihan ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ya nanti di UTS juga seperti ini akan ada soal pilihan ganda kayak gini juga ya. Karena nggak mungkin semuanya esai. Kalau esai kan yang di cover cuma sedikit materinya ya. Jadi akan ada pilihan ganda untuk mengcover materi-materi yang sifatnya teori atau yang kecil-kecil gitu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, sekarang kita bahas slide ya. Oke. Oke, apakah ada pertanyaan? Kita udah bahas kemarin tentang aksioma peluang ya. Kemudian kita udah bahas juga terakhir itu tentang sample space di mana anggota-anggotanya itu mempunyai peluang yang sama untuk terpilih atau ya untuk terjadi gitu ya. Jadi ini materinya ada asumsi seperti itu. Nah, misalnya ini kejadiannya adalah ketika di misalnya percobaan pelemparan dadu diasumsikan setiap mukanya punya peluang yang sama untuk keluar itu 1/6. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Jadi ini materi yang penting, saya nggak mau buru-buru di sini karena ini banyak konsepnya ya.
Ini akan jadi dasar untuk materi selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau bertanya tentang materi yang sebelumnya. Kelas ini udah lebih maju ya, itu kelas 1 lagi, kelas A itu belum masuk materi element of probability. Ya, saya nggak tahu kenapa jadi lambat ya. Mungkin karena banyak yang nanya, bisa jadi. Oke, nggak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Jadi ini misalnya adalah ada eksperimen yang diasumsikan bahwa setiap elemen di sampel space-nya itu punya peluang yang sama untuk terjadi. Maka misalnya ada himpunan S, ya himpunan sebentar. Jadi himpunan S ini, ya ini S, ini misalnya anggotanya 1, 2, 3 sampai N. Maka diasumsikan dengan asumsi seperti ini dikatakan bahwa peluang 1 itu sama dengan peluang 2, sama dengan peluang 3, sama dengan peluang N. Masing-masing itu peluangnya adalah P gitu ya, seperti itu. Oke, peluangnya adalah P. Nah, jadi karena sama, nanti kalau untuk setiap itu ya nanti tinggal peluangnya berapa ya, jadi ini aja N kali P totalnya ya, kan ada N buah isi dari si S, jadi peluang total S adalah N kali P, dan kita tahu bahwa S ini peluangnya sama dengan 1. Oke, sehingga bisa ditemukan bahwa P sendiri adalah sama dengan 1 per N gitu ya. Jadi kalau anggotanya 100 berarti peluang untuk satu anggota ya 1/100 seperti itu. Itu kalau kita menggunakan asumsi bahwa setiap anggota di sampel space punya peluang yang sama untuk terjadi. Ada pertanyaan di sini? Bisa dipikirkan contoh sehari-hari yang asumsinya menggunakan ini, equally likely outcome ini. Apa kejadiannya, apa sampel space-nya, terus berapa peluang yang diasumsikan bahwa anggotanya itu peluangnya sama. Ada yang bisa memberikan contoh? Selain dari dadu ya, selain dari pelemparan dadu, silakan. Mau coba Bu? Ya, silakan namanya. Dava, Bu. Dava, gimana Dava? Ya, kalau misalkan peluang orang, misalkan pilkada gitu, capres apa itu peluang dapat dipilih oleh masyarakat gitu, Bu. Oke, kalau Kan pilpres ya mungkin misalkan susah ya mengatakan equally likely ya, benar nggak? misalkan kayak kan ada 3 pasangan tuh, jadi N-nya kan misalkan jumlah populasi misalkan kan terlalu banyak nih, tapi ya jadi 1/N semua kan nanti 3 calon itu nggak bisa, Bu. Oke, tapi jarang kan ya kita berpikir bahwa peluangnya sama ya biasanya. Ya Oh nggak? ya pasti ada itunya, pasti ada persennya, Bu. Ya sih, kita ini itu kayaknya lebih disukai dibanding yang lain gitu ya. Iya Nah, betul. oke nggak apa-apa Dava. Jadi ini mungkin saya kasih contoh ya. Jenis kelamin anak yang lahir, ya menurut Anda gimana? Biasanya orang menganggapnya sama apa enggak? 50-50 apa enggak? 50-50. Biasanya 50-50 ya, jadi nggak ada yang ya maksudnya ini pasti diasumsikan setengah-setengah lah, peluang anaknya lahir sebagai laki-laki atau sebagai perempuan itu setengah-setengah. Nah, itu ya. Jadi kalau kalian ketemu kasus yang kayak gitu, oh ini anaknya gendernya apa? Nah, kalau udah bicara gender tuh biasanya kita asumsikanlah ini sampel space-nya equally likely gitu ya, output itu sama peluangnya. Ya, ini makanya saya minta Anda bikin contoh karena nanti kan ketemu soal, kemudian Anda kan perlu bikin asumsi. Nah, biasanya kalau untuk hal seperti itu orang akan asumsikan peluangnya sama antara pria, yang lahir itu pria atau wanita. Atau misalkan bukannya mengenai gender itu, ini berapa peluangnya kalau dia itu perempuan. Nah, biasanya peluang laki-laki itu setengah-setengah lah ya, seperti itu. Oke? Ya, jadi kalau untuk pilkada saya rasa tidak ya. Ya, oke. Kalau gitu saya lanjutkan ya. Jadi ada situasi di mana bisa diasumsikan seperti itu. Nah, kemudian kalau ada suatu event E ini tentu subset dari sampel space ya. Nah, berapakah peluang E? Nah, ini tinggal hitung aja ada berapa anggota si E, kemudian baru dibagi dengan N. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, misalnya kayak muka dadu sih. Oke, ini contohnya di sebelah ya. Oke, ini percobaannya adalah melempar
sebuah dadu ya. Kalau ini gambarnya belum, ini yang 2 dadu ya, di gambarnya jangan lihat gambar dulu. Ini pertama adalah melempar 1 dadu. Kalau 1 dadu berarti anggota sample space-nya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Itu S-nya ya. Kemudian kalau event-nya adalah di mana bahwa yang keluar itu adalah event gitu ya, yaitu kita tertarik dengan event 2, 4, 6. Dan kita tahu peluang 2 itu 1/6 ya kan, peluang 4 1/6, peluang 6 1/6, maka peluang event di mana isinya genap gitu ya, maka adalah dijumlahkan semua ini. Jadi ini kan anggotanya 3 ya, berarti 3/6 itu maksudnya. Jelas di sini untuk yang pertama? Ya, jadi ini slide-nya agak misleading ya, judulnya 1 dadu tapi gambarnya 2 dadu. Oke, ya ini bagian sini yang benar tuh bagian sini yang 1 dadu. Bagaimana, bisa dipahami cara menentukan peluang suatu event untuk asumsi sample space-nya equally likely gitu ya peluangnya. Oke, kemudian baru yang di bawah ini kita bicara percobaan menggunakan 2 dadu. Nah, kalau 2 dadu kan dadu pertama mukanya 6, dadu kedua juga mukanya 6. Jadi kombinasinya ada berapa? 6 kali 6 ya. Jadi ada 36 nih anggota sampel space-nya. Nah, kemudian di sini event yang ingin dibicarakan adalah suatu event di mana penjumlahan dari nilai yang dua muka dadu itu adalah 6. Ya, jadi ini kita lihat di antara ini yang memenuhi yang mana aja. Oh, ini 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Jadi hitung aja 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga peluang dari event A adalah 5/6. Ya, anggotanya berapa? 2, 3, 4, 5 dibagi dengan 3, 6. Jadi yang kritikal di sini yang pertama adalah mendefinisikan S-nya. Kemudian menghitung ukuran S-nya. Ini kalau menghitung ukuran S-nya aja udah salah, sisanya pasti salah begitu. Kalau 3 dadu bagaimana? Ada berapa ukuran sampel space-nya? Kalau 3 dadu. 216. 6 kali 6 kali 6 ya. Jadi berapa? 216. 216 ya. Itu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Ini masih tentang pelemparan 2 dadu. Ini ada pertanyaan, berapa peluangnya bahwa kedua dadu itu punya muka genap? Jadi dua-duanya genap. Kalau cara manual gitu ya, bisa aja Anda tandain di antara yang 36 ini ya. Mana yang dua-duanya genap. Ini cara yang ini, cara paling manual ya. Hitungin ya 1, 2, 3. Oh, ada 9 buah gitu ya. Ada 9 dibagi 36. Kalau cara yang canggih nanti pakai ini kombinasi, pakai permutasi. Tapi kita bahas dulu yang penting paham dulu maksudnya pertanyaan ini ya. Jadi kalau peluang dua-duanya punya muka genap berarti yang ada event pertama bahwa dadu pertama itu genap ya. Kemudian yang ini juga genap. Jadi dua-duanya genap. Bu izin bertanya, Bu. Ya, nama? Jessica, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya kondisi dadu, kemungkinan dadu ketika jumlahnya itu 2 dadu ketika jumlahnya itu 5, kayak 1,5 sama 1,4 sama ya, jumlahnya 5 ya. Jumlahnya berarti 1,4. 1,4 dan 4,1 itu hitungannya satu kemungkinan atau 2 ya? Oh, itu udah output yang berbeda kan? 1,4 sama 41. Iya, tapi kan jumlahnya 5, Bu. Ya, jumlahnya 5, tapi dalam hal ini itu adalah sebuah anggota yang berbeda. Oh, berbeda. Nah, ya, jadi itu anggota yang berbeda. Jadi itu nanti dihitung terpisah gitu ya, Jessica ya. Oke, Bu. Oke. Jadi makanya penting di sini untuk mendefinisikan sebenarnya sampel space kita itu isinya jumlah atau konfigurasi ini. Gitu. Oh. Kalau sampel space-nya adalah semua kemungkinan jumlah, nah itu beda lagi. S-nya apa? Sampel space semua kemungkinan jumlah 2 muka dadu. Nah, kalau itu berapa ukuran sampel space-nya? Kalau S-nya adalah kemungkinan jumlah 2 muka dadu. Dari berapa ke berapa? 2 dari sampai 2 ke 12. sampai 12.
12 ya. Oke, benar ya. 6 tambah 6 kan? Ya. Ya, itu makanya penting banget buat kita mendefinisikan S-nya maunya apa. Nah, kalau S yang di sini adalah lebih ke kejadiannya dari dua muka dadu. Jadi kejadiannya ya ini. Ada yang 11, ada yang 12, ada yang 21. 12 sama 21 itu berbeda. Karena kita concern banget dengan ininya di masing-masing dadu itu isinya apa gitu ya. Gitu. Ya. Makasih, Bu. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaannya adalah tadi jumlahnya, tadi apa? Saya lupa. Oh, dua-duanya genap. Oke. Nah, kalau di sini ditanya berapa peluangnya, gitu ya? Paling sedikit, gitu ya? Paling sedikit salah satunya itu paling nggak salah satunya itu genap. Berarti nggak harus dua-duanya genap. Nah ya, ini juga berarti yang benar nggak sih? At least one gitu ya, genap. Berarti yang ini kan, yang digelapkan ini ya, yang termasuk gitu ya. Jadi ini sifatnya union ya, union. Entah si dadu pertama genap atau yang kedua genap. Bisa dipahami pertanyaannya? Peluang bahwa paling tidak salah satunya itu genap, berarti boleh satu aja yang genap, boleh dadu pertama aja yang genap, atau yang kedua genap, atau dua-duanya genap itu oke, gitu ya, karena dia pakai at least di sini ya. Oke, jadi ini jawabannya adalah dengan kita melihat gambar, maka ini ada 27 anggota yang memenuhi, sehingga peluang dari A union D adalah 27/36, yaitu 3/4. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, sekarang kita bahas lagi soal ini. Nah, ini terkait dengan punya anak lagi nih. Kayak tadi kita bahas ya, kalau punya anak diasumsikan kemungkinan dapat pria wanita itu 50-50 ya. Oke, sekarang ini ada sebuah keluarga punya 3 anak. Oke, 3 anak pertama, kedua, ketiga. Ini sebenarnya sama aja dengan pelemparan dadu pelemparan dadu ya, 1, 2, 3. Cuma bedanya dengan dadu apa? Ada yang tahu nggak kejadiannya? Kalau dadu peluangnya apa? Kemungkinan nilainya ada berapa? 6, Bu. 6. Kalau ini berapa? 2, Bu. 2 ya. Oke, sebenarnya yang pelemparan dadu itu bisa kita perluas dengan kejadian apa aja ya. Jadi bisa dipandang ini juga pelemparan dadu. Cuma mukanya cuma 2, laki-laki dan perempuan. Oke. Kemudian pertanyaannya adalah berapa peluangnya ya? 2 dari 3 anaknya itu adalah wanita. Nah, sebelum menjawab ini kalian harus mendefinisikan S yang benar. Nah, ini S-nya ukurannya berapa? Ada yang mau coba? Sampel space-nya isinya ada berapa anggota? Ya, silakan Hafiz. Ada 8, Bu. 8 dari berapa? Jadi untuk anak pertama ada berapa cara? Wah, anak pertama ada 2 cara, Bu. 2. Anak kedua 2 cara ya. Ya, Bu. 2 kali 2 kali 2. Jadi dapatlah 8, benar ya? Jadi Ya, sampel space-nya seperti ini. Ya, jadi ini penting. Ketika kita mau jawab soal peluang, kita harus bayangkan itu sampel space-nya gimana. Kalau sampel space-nya salah, saya salah ya. Jadi yang benar adalah seperti ini sampel space-nya. Pokoknya ada 8 ya, dari mulai semuanya cowok, anak pertama cowok, kedua cowok, ketiga cowok, ya, gitu seterusnya. Sehingga akhirnya terakhir itu variasinya adalah anak pertama wanita, kedua wanita, ketiga wanita. Oke, sekarang kita tinggal ini. Kan tanyanya berapa peluangnya? 2 dari 3 adalah wanita ya, tinggal kita pilih aja. Oh iya, satu lagi kita punya asumsi equally likely ya, ini penting juga nih kalian katakan bahwa peluang terjadinya masing-masing itu sama. Nah, itu juga terjadi peluang bahwa tiga-tiganya laki-laki, ketiga-tiganya perempuan itu sama-sama 1/8 ya. Nah, sekarang pertanyaannya kita kembali lagi 2 dari 3 ya, lihat aja dari komposisi itu. Ada berapa yang 2 dari 3 adalah wanita, berarti yang ini. Ya, GGB, BGG, GBG.
Nah, perhatikan bahwa ini berbeda ya. Jadi nggak asal bahwa ini ada 2G, ini 1B gitu ya. Ini ada 3 kejadian yang sesuai dengan spesifikasi soal. Oke, maka peluangnya ya tinggal 3 kali 1/8 gitu ya. Atau 3/8 sama aja sih. Jadi peluang E adalah 3/8 begitu. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Jadi selalu ketika untuk soal peluang, nyatakan sampel space-nya dengan baik. Kalau ini masih bisa di-list ya, nanti ada aja sampel space yang udah nggak bisa di-list saking ukurannya besar ya, tapi Anda harus definisikan dengan benar, gitu, supaya bisa menghitung ukurannya berapa ya. Oke. Nah, sekarang kita review lagi prinsip counting. Sebenarnya udah dibahas di kuliah MD, saya lupa MD1 atau MD2 ya. Kapan kalian belajar counting ini? MD1 atau MD2? Ya, MD1 atau MD2? Kalau nggak salah itu yang bikin ini jadi prasyaratnya start prop deh. Prasyarat start prop itu MD1 bukan ya? Gimana? Kalian belajarnya di mana? Di MD1 atau MD2? MD1 deh Bu, sepertinya. Oke ya, MD1 ya. Oke, jadi ini sifatnya review ya, saya nggak akan bahas lama-lama. Jadi ada yang namanya product rule. Product rule itu adalah jika ada sebuah eksperimen gitu, sequence of R eksperimen kayak tadi ya, kan boleh dibilang melempar dadu itu eksperimen ya. Kalau lempar 2 dadu berarti 2 eksperimen. Kalau punya anak 3 itu juga eksperimen ya, anak pertama, kedua, ketiga, jadi itu juga 3 eksperimen kalau 3 anak ya, seperti itu. Jadi kita melihatnya sebagai eksperimen. Nah, kemudian untuk setiap eksperimen itu perlu ada berapa cara gitu ya. Eksperimen K1 berapa cara, K2 berapa cara, K3 makanya dari sana dapat kita total caranya berapa. Kayak tadi kan untuk soal yang barusan 2 kali 2 kali 2. Nah, nanti bisa jadi yang K1 itu nggak 2 semua misalnya, bisa jadi 1 kali 2 kali 3 bisa seperti itu tergantung soalnya apa. Oke, jadi ini perlu kalian ingat-ingat lagi tentang product rule. Oke, ini ada pertanyaan nih. Kalau percobaannya adalah melempar koin, kemudian setelah itu melempar dadu, ada berapa total caranya? Koin berapa kali? Berapa kemungkinan cara? 2, Bu. 2. Dadu? 6. 6. Jadi 2 kali 6. Seperti itu ya. Jadi ini total caranya 12. Oke, kemudian ingat-ingat lagi tentang rumus permutasi dan kombinasi. Oke, rumus permutasi itu kalau ordernya penting, kayak misalnya berbaris gitu ya, penting ya siapa yang pertama, kedua, ketiga gitu ya. Jadi di sini kalau ordernya penting kita gunakan rumus permutasi. Jadi membentuk barisan atau kayak ranking apapun itu kita pakai permutasi, rumusnya ini PNK ya, di mana N ini total yang ini, total yang apa namanya, total set datanya berapa, kemudian K ini yang mau di ini, yang posisi yang tersedia gitu ya, misalnya kita mau bikin barisan dari barisan yang panjang barisannya 6, padahal total orangnya ada 10 gitu ya. Jadi situ N-nya 10, tadi K-nya 6 seperti itu. Jadi rumusnya adalah N faktorial dibagi N kurang K faktorial. Oke, ada pertanyaan? Jadi ini rumus permutasi ya. Oke, kemudian kombinasi. Kalau kombinasi bedanya dengan permutasi adalah kita nggak akan bedain ya masalah urutan. Yang penting itu adalah isinya sama apa enggak ya. Jadi ordernya tidak menjadi perhatian. Nah, kalau order nggak jadi perhatian maka kita gunakan kombinasi. Kombinasi misalnya di sini mesti NK, bisa juga simbolnya begini, NK ya. Jadi ini rumusnya. Bedanya dengan yang ini adalah pembaginya ditambah ya. Kalau ini kan tadi N faktorial dibagi N K faktorial, di sini ada tambahan di sini K faktorial. Oke, sehingga nanti variasinya lebih sedikit ya, yang si kombinasi dibanding permutasi. Ada pertanyaan? Ya, jadi ini akan jadi rumus yang paling penting buat Anda sampai UTS lebih kurang ya.
Karena kalau setelah UTS tuh ada kayak shortcut-nya gitu buat ngitung peluangnya ya. Kalau yang sampai UTS itu masih yang apa ya, pakai rumus dasar gitu. Oke, sekarang kita bahas ada juga permutasi khusus namanya sirkular dan ring. Ya ini bentuk khusus aja sih. Kalau yang sirkular itu adalah barisannya itu kan biasanya kalau barisan itu dari depan ke belakang gitu ya, atau dari kiri ke kanan. Nah kalau yang sirkular ini barisannya itu bentuknya kayak lingkaran gitu ya, jadi nggak ada ujungnya. Nah kalau misalnya nggak ada ujungnya begini, maka total caranya adalah n kurang 1 faktorial. Perhatikan bahwa sirkular ini harus pada arah yang sama ngelihatnya ya. Jadi apa namanya ya, A, B, C gitu ya, itu tidak sama dengan kalau kita lihat dari kebalikannya gitu ya, itu kalau sirkular. Nah, lawannya adalah ring. Kalau ring ini selain dia sirkular gitu, nggak dibedakan mau melihatnya dari sisi atas atau bawah gitu ya. Jadi kalau misalnya yang kalau dilihat sama ya berarti itu dianggap sama gitu ya. Oke, itu ring permutation. Oke, sekarang kita bahas contoh soal ya. Silakan dibaca. Oh ya, satu hal lagi yang perlu jadi catatan ya buat Anda yang pernah mengambil startup tentunya. Anda tentu sudah mempelajari apa namanya random variable, binomial dan seterusnya di belakang itu ya yang merupakan shortcut untuk menghitung peluang. Jadi ketika menjawab UTS nanti Anda nggak boleh pakai soal binomial itu ya, rumus-rumus cepat itu nggak boleh dipakai. Jadi harus menggunakan jawaban yang tanpa rumus binomial dan kawan-kawannya. Oke, jadi Anda menggunakan rumus yang tanpa rumus khusus itu. Jadi kalau jawabnya nanti ada pertanyaan sudah jawab ini binomial rumusnya ini itu disalahin ya. Itu perlu saya kasih warning. Jadi untuk materi ini Anda nggak boleh pakai rumus shortcut. Anda boleh aja pikir aku tahu nih pakai ini jawaban segini ya, itu boleh Anda gunakan sebagai pengetahuan Anda, tapi ketika menjawabnya itu nggak boleh pakai rumus binomial atau Anda pakai geometrik atau hypergeometrik. Ya, gitu. Sekarang coba diperhatikan soal ini. Jadi suatu kepanitiaan yang jumlah anggotanya yang mau dibuat itu 5 gitu ya. Kemudian yang 5 ini akan dipilih dari 6 pria, 9 wanita kandidatnya nih. Kemudian pemilihannya itu acak. Ya kalau pemilihan panitia sih biasanya nggak acak ya. Ini anggap aja mungkin mau milih sampel ya. Ini sampel dari 15 orang yang terdiri dari 6 pria dan 9 wanita, itu lebih make sense ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, berapa peluangnya si sampel itu akan terdiri dari 3 pria dan 2 wanita? Itu pertanyaannya. Nah sekarang kalian harus mempertimbangkan ini 3 pria 2 wanita ini dipentingin nggak sih urutannya atau tidak, itu yang harus diputuskan dulu ya. Bagaimana pendapat Anda kalau misalnya soalnya seperti ini, penting nggak urutan? Enggak. Enggak ya, karena enggak maka kita gunakan rumus kombinasi ya. Oke, jadi peluangnya adalah di sini karena tidak memerlukan tidak mentingin urutan, kita pilih soal kombinasi. Jadi kombinasinya adalah yang pertama untuk pemilihan itu kita hitung dulu nih sampel space-nya. Sampel space-nya adalah dari 15 mau dipilih 5 itu kan eksperimennya. 15 orang, dari 15 orang itu akan dipilih 5. Jadi di sini sampel space-nya ukurannya 15 kombinasi 5. Oke. Nah, sekarang kita bahas yang di atasnya, yang spesifik yang ditanyakan adalah bahwa yang 5 itu 3 pria dan 2 wanita. Sekarang kita pilih masalahnya satu-satu. Berarti kita bisa pecah jadi pemilihan pria dan pemilihan wanita. Ya, jadi pelemparan dadu kan kalau lempar dadu pertama, dadu kedua. Nah, sekarang diurus dulu nih pemilihan pria misalnya. Nah, kita tahu total pria itu ada 6, yang mau dipilih adalah 3, berarti kombinasi 6, 3, gitu ya. Kemudian terkait dengan pemilihan 2 wanita, kita tahu ada total 9 wanita, mau dipilih 2. Jadi kita pisahkan, kita gunakan product rule ya untuk bagian atas ini, kita kalikan kejadiannya. Oke, maka nanti dapatlah di sini jawabannya 240 dibagi 1001. Yang penting itu bukan jawabannya ini, tapi Anda tahu proses berpikirnya ya. Jadi dibaca soal ini, kemudian diperhatikan ini ke eksperimennya apa sih gitu ya. Eksperimennya adalah dari 15 orang akan dipilih 5. Gitu ya. Itu yang akan memutuskan nanti sampel space-nya anggotanya apa. Nah, kemudian Anda perhatikan
sifat dari masalah ini, apakah urutan menjadi penting atau tidak. Nah, jawabannya tadi tidak, maka kita pakai rumus kombinasi ya, sehingga dapat di sini ukuran sampel space-nya kombinasi 15-5. Kemudian kita tahu juga ini pertanyaan pria dan wanita, ya masalahnya kita bisa anggap kita pecah jadi 2 eksperimen memilih pria dan eksperimen memilih wanita ya, seperti itu. Bagaimana? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita istirahat dulu 5 menit ya. Ini di komputer saya 8.57, nanti kita kembali lagi 9:02 ya. Oke.